Baiklah, saya Krismas Adea Simajuntak dari kelas PSPFD 2020 ingin melakukan unjuk kerja tentang rekayasa ide saya yang berjudul Kurikulum Merdeka Belajar di Masa Pandemi COVID-19. Yang dimana nama saya adalah Krismas Asimajuntak dengan NIM 4203121012 dari kelas PSPFD 2020 dengan dosen pengampu Bapak Irfandi SPD MSI, mata kuliah telaah kurikulum. Yang pertama bisa kita lihat kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan masuklah kita ke bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah saya di rekayasa ide ini yang paling inti adalah karena di Indonesia saat ini sedang mewabah COVID-19 yang sangat mempengaruhi seluruh sektor di Indonesia, khususnya sektor pendidikan. Jadi, Merdeka Belajar dilontarkan oleh Mendikbud dalam peringatan Hari Guru tahun 2019. Memberikan kesempatan belajar secara bebas dan nyaman kepada peserta didik untuk belajar dengan senang dan gembira tanpa stres dan tekanan dengan memperhatikan bakat alam yang mereka miliki tanpa memaksa peserta didik untuk mempelajari atau menguasai suatu bidang pengetahuan di luar hobi mereka. Jadi, bisa kita lihat itulah inti dari latar belakang masalah rekayasa ide saya. Kita lanjutkan ke tujuan, yaitu untuk menganalisis bagaimana penerapan Merdeka Belajar pada masa pandemik COVID-19. Yang ketiga, manfaat, yaitu untuk menyelesaikan tugas rekayasa ide saya dengan mata kuliah telaah kurikulum. Masuklah kita ke bab 2, kajian teoritis. Kajian teoritisnya yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kabinet Indonesia Maju, esensi kemerdekaan berpikir menurut Nadiem harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkan pada siswa-siswi mereka, di mana Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemendikbud RI. Nadiem menyebut tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi dalam kompetensi guru di level apapun, tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka sistem pengajaran juga akan berubah dari yang awalnya bernuansa di dalam kelas menjadi luar kelas pada tahun mendatang. Di mana nuansa pembelajaran akan lebih nyaman karena murid dapat berdiskusi lebih dengan guru, belajar dengan outing class, dan tidak hanya menjelaskan penjelasan guru, tetapi lebih membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdik dalam bergaul, beradab, sopan, berkompetensi, dan tidak hanya mengandalkan sistem ranking yang menurut beberapa survei hanya meresahkan anak dan orang tua saja. Karena sebenarnya setiap anak itu memiliki bakat dan kecerdasannya dalam bidang masing-masing. Bisa kita lihat di bawah konsep Merdeka Belajar. Keinginannya menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu terdorong karena konsep Merdeka Belajar ala Nadiem Makarim. Pokok-pokok kebijakan Kemendikbud RI tertuang dalam paparan Mendikbud RI di hadapan para kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten, atau kota se-Indonesia, Jakarta pada 11 Desember 2019. Ada 4 pokok kebijakan baru Kemendikbud RI yaitu yang pertama, ujian nasional akan digantikan oleh asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Yang kedua, ujian sekolah berstandar nasional atau USBN akan diserahkan ke sekolah. Menurut Kemendikbud, sekolah diberikan keleluasaan dalam menentukan bentuk penilaian seperti portofolio, karya tulis, atau bentuk penugasan lainnya. Yang ketiga, penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Menurut Nadiem Makarim, RPP cukup dibuat 1 halaman saja. Melalui penyederhanaan administrasi, diharapkan waktu guru dalam membuat administrasi dapat dialihkan untuk kegiatan belajar dan peningkatan kompetensi. Dan yang keempat, dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB, sistem zonasi diperluas yaitu tidak termasuk daerah 3T. Bagi peserta didik yang melalui jalur afirmasi dan prestasi, diberikan kesempatan yang lebih banyak dari sistem PPDB. Masuklah kita ke bab 3, pembahasan. Dalam rangka memenuhi tuntutan, arus perubahan dan kebutuhan akan link and match dengan dunia usaha dan dunia industri, dan untuk menyiapkan mahasiswa dalam dunia kerja, perguruan tinggi dituntut agar dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal. Kebijakan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut.
Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel, sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Program Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka ini meliputi 4 kebijakan utama, yaitu kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan hak belajar 3 semester di luar program studi. Program Merdeka Belajar sudah dikeluarkan oleh Mendikbud Nadiem Makarim sejak tahun 2020 silam. Hal ini membuat peralihan sistem belajar yang sebelumnya tahun 2013 bernama Kurikulum K13 menjadi Kurikulum Merdeka Belajar tahun 2020. Sementara itu, pada masa pandemi COVID seperti ini, proses pembelajaran juga dialihkan dari tatap muka ke online atau e-learning selama masa pandemi belum berakhir. Dua hal yang menarik perlu kita kaji lebih dalam, yaitu dilihat dari aspek kesempatan dan risiko untuk sekolah-sekolah yang terdampak pandemi. Yang pertama, ada kesempatan yang bisa diambil, yaitu sekolah bisa mengembangkan pembelajaran jauh dengan menerapkan pembelajaran berbasis aplikasi online dan web yang dibuat oleh pemerintah, teknologi sekolah, atau Google. Yang kedua, ada risiko yang harus dihadapi, yaitu seberapa jauh kualitas pembelajaran jarak jauh berbasis aplikasi online dan web yang efektif dan efisien serta tidak membosankan, serta mudah dijangkau oleh para siswa baik di pedesaan atau perkotaan. Blended learning merupakan metode pembelajaran yang digunakan dalam sistem pendidikan Merdeka Belajar. Ya, ini blended learning ini adalah salah satu solusi metode pembelajaran yang terbaik dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ dalam masa pandemi ini. Blended learning juga sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung atau face to face dalam pengajaran online. Tapi lebih dari itu, sebagai elemen dari interaksi sosial, blended learning merupakan pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan gaya pembelajaran yang berbeda, serta ditemukan pada komunikasi terbuka di antara seluruh bagian yang terlibat dalam pendidikan. Keuntungannya yaitu yang pertama, adanya interaksi antara pengajar dan murid atau peserta didik. Yang kedua, pengajaran pun bisa secara online ataupun tatap muka langsung. Yang ketiga, blended learning ini adalah combining instructional modalities. Yang keempat, blended learning ini adalah combining instructional method. Sementara itu, para guru dan peserta didik dalam pelaksanaan pengajaran nanti tidak perlu mengadakan perjalanan menuju sekolah. E-learning bisa dilakukan dari mana saja, baik yang memiliki akses ke internet ataupun tidak. Contohnya dari metode ini adalah contohnya guru dapat berperan membangun generasi berkompetensi, berkarakter, memiliki kemampuan literasi baru, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ya, bab keempat penutup. A. Kesimpulan. Peserta didik yang belajar dalam kondisi menyenangkan diyakini dapat memberikan dampak positif dalam berbagai aspek. Kondisi menyenangkan yang dialami peserta didik akan memicu timbulnya perasaan menyenangkan dalam diri peserta didik. Secara psikologis, perasaan senang menjadi landasan penting dalam membangun kecintaan pada proses belajar dan dapat mewujudkan ketahanan belajar. Peserta didik akan cenderung mau mempelajari semua materi yang ada dan mampu belajar dalam waktu yang relatif lama. Jadi, peserta didik tidak akan merasa cepat bosan dan tidak mudah berputus asa ketika menghadapi materi yang menantang. Ide-ide akan mengalir sehingga memunculkan kreativitas di dalam diri peserta didik. Proses belajar yang dijalani secara menyenangkan dapat memungkinkan siswa mampu mengingat materi lebih banyak dan lebih lama atau tingkat retensinya lebih kuat. Implikasi peranan guru, orang tua, atau para pelaku pendidikan dalam mewujudkan merdeka belajar adalah sebagai fasilitator yang harus menciptakan kondisi menyenangkan bagi peserta didik. Hal ini dapat dilakukan dengan pendekatan personal, penggunaan metode, dan media pembelajaran yang dapat mewujudkan kegiatan belajar yang menyenangkan dan terbebas dari perasaan tertekan. Metode blended learning akan mempercepat terjadinya perubahan sosial dan budaya dalam sistem pendidikan. Karena metode pembelajaran ini akan memenuhi kebutuhan pada pengajaran di era revolusi industri 4.0, pada metode blended learning juga akan mentransformasi pendidikan melalui cara-cara baru atau suatu perbaikan dalam lingkungan masyarakat yang akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dunia pendidikan. Adapun saran dari saya yaitu saya sebagai penulis menyadari sepenuhnya jika makalah ini masih banyak kesalahan dan jauh dari sempurna.
Oleh karena itu, untuk memperbaiki makalah yang saya buat, saran dari saya meminta kritik yang membangun daripada, para pembaca. Terima kasih. Sampai di sini, tugas unjuk kerja saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, saya minta maaf. Dan untuk lampirannya bisa kita lihat di sini. Dan soalnya, saya buat 5, yaitu yang pertama, apa konsekuensi kebijakan baru ini pada guru? Yang kedua, apa konsekuensi kebijakan baru ini bagi sekolah? Yang ketiga, apa konsekuensi kebijakan baru ini bagi